Oke, mantap. Oke, teman-teman. eh Kali ini gue punya sesuatu yang berbeda nih buat kalian. Namanya itu BAK. Tenang, tenang, tenang. Jangan komen yang aneh-aneh dulu. BAK bukan artinya aneh-aneh. Bukan yang aneh-aneh yang ke arah situ, bukan, bukan. Tapi BAK, bahas anime kuy. Nah, jadi di sini gue akan mencoba ngebahas anime-anime yang misalnya gue suka atau lagi hype atau bahkan bisa jadi underrated. Nah, sebelumnya gue mau ngejelasin nih, ini cuma pendapat gue pribadi. Jadi kalau misalnya menurut kalian ada anime-anime yang gue bahas itu menurut selera kalian jelek atau gimana, ya nggak apa-apa sih. Semua orang punya pendapat kok. Di kesempatan kali ini gue akan coba ngebahas 5 anime favorit gue. Nah, penasaran kan anime gue apa aja? Oke, kalau gitu kita langsung aja. Nomor 5, Eurocamp. Nah, Eurocamp ini ceritanya itu ada seorang cewek SMA yang hobi banget berkemah. Namanya Rin. Nah, suatu saat waktu si Rin ini lagi berkemah di tempat di pinggir danau sambil ngelihat Gunung Fuji, tiba-tiba dia dikagetin oleh seorang cewek yang lagi ketiduran di pinggir jalan. Cewek ini bernama Nadeshiko. Si Nadeshiko ini dia punya tujuan yang sama, yaitu dia pengen melihat Gunung Fuji. Karena si Nadeshiko ketiduran, akhirnya mereka berdua itu ketinggalan kereta. Nah, jadi si Nadeshiko ini bergabung sama si Rin dan berkemah bareng. Dan dari pertemuan itu, mulai kisah seru Eurocamp dimulai. Alasan gue suka anime ini, pertama, anime itu lucu banget. Lucu, tapi bukan lucu bikin ngakak gimana, tapi emang lucu. Nah, lucunya itu kayak gemesin banget. Si cewek-ceweknya itu gemesin, bikin gemes gitu. Dan rasanya tuh anget-anget gimana gitu kan. Yang terakhir, anime itu bawaannya santai, santai banget. Kalau misalnya kalian lagi santai, mau nonton, nyantai-nyantai, cocok nih anime ini. Dari My Anime List dikasih skor 8,29. Wow, cukup gede ya. くり松ぼっくりはマッチ一本で火がつく自然の優秀な着火剤。私はあなたの味方よ。銃を向けるなと言うなら向けないわ。私を信用しなさい。 Nomor 4, Angel Beats. Nah, Angel Beats ini menceritakan tentang seorang cowok namanya Otonashi yang tiba-tiba terbangun dan dia nggak inget apa-apa selain namanya sendiri. Terus dia didatangi sama cewek namanya Yuri dan ngejelasin kalau mereka ini udah ada di dunia afterlife. Jadi di dunia ini tuh semua udah mati gitulah. Si Yuri ini merupakan ketua dari kelompok namanya Shinda Sekai Sensen atau disingkat SSS, yang bahasa Inggrisnya itu Afterlife Battlefront. Kelompok SSS ini punya tujuan untuk menantang gadis yang dikenal sebagai Tenshi atau bahasa Inggrisnya Angel. Siapa sih si Tenshi ini? Nonton sendiri ya. Alasan gue kenapa suka anime ini, yang pertama, ngakak abis, sehabis-habisnya. Nggak berhenti ngakak gue. Yang kedua, actionnya cukup oke, artstyle cukup bagus. Dan yang terakhir, siapin tisu yang banyak ya. Nah, dari My Anime List, skornya dikasih 8,20. ツッコミがツッコミじゃねえっていうか何がこの世界のジョークだよ。死ぬほど痛いのに死ねないなんて。乙女のトラウマが。まあ気をつけろよ。 Yang ketiga, ada Made in Abyss. Nah, Made in Abyss ini ceritanya adalah ada satu lubang yang sangat besar dikenal namanya Abyss. Nah, lubang ini merupakan satu-satunya tempat yang belum pernah dijelajahi oleh manusia di dunia. Dan di dunia ini tuh nggak ada yang tahu seberapa dalamnya lubang ini. Lubang ini juga dihuni oleh makhluk-makhluk yang aneh
dan penuh dengan benda-benda kuno yang belum pernah ditemukan sama manusia modern. Ada orang-orang yang disebut Cave Raiders. Mereka belajar dan berani untuk menjelajahi si abyss ini. Nah, di sekitar abyss ini ada kota yang bernama Osu. Di sana ada anak yatim piatu yang lagi belajar menjadi seorang raiders, namanya Rico. Dia ini punya mimpi jadi raider terhebat sama kayak mamanya. Tapi suatu saat dia lagi menjelajah, nggak sengaja dia menemukan seorang anak kecil, atau bisa juga disebut setengah robot mungkin, namanya Reg. Jadi akhirnya Rico dan Reg ini berpetualang memecahkan misteri tentang abyss. Nah, alasan gua suka sama anime ini adalah, pertama, ceritanya serius. Kedua, dramanya cukup bagus. Fantasi dan desain dunianya cukup wow. Dari My Anime List dapat skor 8,79. Nomor 2, Nagi no Asukara. Nagi no Asukara ini bercerita tentang dulu peradaban manusia itu hidupnya di dasar laut. Namun banyak manusia yang ingin hidup di atas permukaan laut. Dan akhirnya mereka pindah ke daratan dan membuat area terpisah antara laut dan daratan. Suatu hari ada sekolah di desa laut namanya Shio Shishio. Itu tutup. Dan 4 siswa SMP yaitu Hikari, Manaka, Chisaki, dan Kaname harus pindah ke sekolah di daratan, namanya SMP Mihama. Sebelum sampai di daratan, si Manaka ini nggak sengaja kejaring oleh Sumugu yang merupakan cucu dari nelayan di daerah situ. Karena kejadian tersebut, akhirnya Manaka mulai ada rasa suka sama si Sumugu. Tapi nonton sendiri ya lanjutannya. Perjuangan mereka ini dimulai dari harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dan hubungan antara orang laut dan orang darat. Dan pastinya banyak drama-drama dan kejadian-kejadian romantis di antara mereka berlima. Nah, alasan gue suka anime ini karena dia feel romance-nya itu kuat banget. Fantasinya juga dapet. Gue suka sama art style-nya. Background-nya itu kayak bagus banget gitu loh. Si lautnya itu bagus banget kelihatannya, warna-warni. Dan yang terakhir, musiknya juga beautiful. Dari My Anime List dikasih skor 8,14. Oke, sebelum ke nomor 1, ada beberapa anime juga yang gue suka, tapi nggak termasuk di top 5 ini. Apa aja? Jing jing jing. そんなこと聞いたら後で殺されるの。心配いらないわ。今すぐ殺してあげるから。お前のか？管理局の妨害により帰宅が遅れてしまった。計画では15時に帰宅し、お兄ちゃん、この人は上の高梨さんの妹だ。一緒に暮らすんだって。そうなんだ。なんだってこんなにあるんだよ。一人の荷物。チタンダです。チタンダエルです。ごめんごめん。もうちょっとね。でもそれはメンマが望んでることなんだから。だったら俺はチンタン？え？どうしたの？そんなに痛かった？いや、私の名前は苗木の空です。遅くなって申し訳ありませんでした。あ、オーディションはたった今終わったんだよ。私このオーディションのために日本から来たんです。え、そうなの。オーケー、それじゃあステージに上がって。ありがとうございます。ダメよ。レイラさん。オーディションは終わりよ。Nomor 1,
Steins Gate. 誰だお前は。それはこっちのセリフです。なんだと。さっき何か言いかけましたよね、私に。さっき。15分くらい前。 Steins Gate ini bercerita tentang Okabe Rintaro, seseorang cowok yang ngaku-ngaku dia ilmuwan gila yang sering menghayal dan kelakuannya aneh-aneh. Bersama dengan Itaru Hashida atau dipanggil Daru dan Mayuri Shina, dipanggil juga Mayushi. Mereka ini bekerja untuk meneliti sebuah gadget microwave yang memiliki kemampuan untuk mengubah sebuah pisang menjadi gel bana, yaitu pisang tapi berwarna hijau kayak gel. Awal cerita, waktu si Rentaro pergi ke sebuah konferensi pers yang membahas tentang pembuatan mesin waktu yang dibawakan oleh Profesor Nakabachi, nggak sengaja Rintaro ini ketemu dengan seorang cewek bernama Makise Kurisu. Anehnya, walaupun si Rintaro belum pernah bertemu dengan Makise sebelumnya, si Makise ini ngaku bahwa dia baru aja ketemu dengan Rintaro 15 menit yang lalu. Nggak lama setelah mereka berpisah, Rintaro menemukan mayat dari Makise Kurisu di lantai atas gedung konferensi pers. Nah, ayo, penasaran nggak? Alasan gue suka anime ini adalah, pertama, gue suka sci-fi. Gue suka banget yang namanya sci-fi. Yang kedua, ceritanya itu serius banget, walaupun dibilang agak pusing sih. Yang ketiga, pembawaan karakternya itu bagus. Perkembangan ceritanya juga susah ditebak. Dari My Anime List dapat skor 9,13. Fun fact, walaupun dirilis tahun 2011, di My Anime List, Steins Gate ini menduduki ranking kedua terbaik sampai sekarang loh. オカリン、マユリ、何をやっていた。メールしたでしょ。メタルウーパがないのです。名前書いて持ってたのに。落としたのか。多分。 Oke, segitu dulu dari gua. Gimana nih kalau menurut kalian? Setuju nggak sama top 5 anime yang gue pilih ini? Atau mungkin kalian punya top 5 anime sendiri? Atau punya anime-anime favorit yang lain? Bisa tulis di komen bawah ya. Oke, kalau gitu gua Yugi cabut dulu. Keep smile, stay healthy, and happy gaming. Mata nih.